Tolong saya, Pak. Saya dikejar-kejar sama bapak saya. Bapak saya semakin gila, Pak. Bu, dia mau menikahkan saya dengan makhluk gaib seperti macan. Astagfirullahaladzim. Sama macan. Kira-kira ada tempat yang aman untuk saya sembunyi nggak? Ada ke dalam masjid aja. Iya bener Bu. Oh iya benar. Masuk masjid aja. Udah masjid. Ya bro, masuk masjid aja. Udah masjid mas. Rama! Rama! Bapak! Masuk. Mana Rahma? Hei, mana anak saya? Hah? Gak ada bang. Jangan bohong kalian! Ada. Saya yang lihat dia datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Silakan ibu. Pak Ustadz. Mas, Kamu kenapa panik seperti ini? Ada apa? tolong. Bapak ngejar-ngejar saya, Pak Ustadz. Dia mau menikahkan saya dengan makhluk gaib. Untuk keperluan ilmu hitamnya, Pak Ustadz. Mas. Ini harus dihentikan, Rahma. Kasih tahu dia. Pak, itu suara Bapak, Pak. Yuk kita lanjutkan pengajian. Litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sana. Fahum mu'minun. Aku harus cari cara biar bisa masuk ke ruang ini. Alhamdulillah, suara Pak Zen sudah tidak terdengar. Kemungkinan beliau sudah pergi dari tempat ini. Rahma, sekarang kamu aman. Alangkah lebih baiknya, karena ini udah malam, lebih baik kamu segera pulang. Maaf Pak Ustadz, maaf Mas. Sepertinya saya nggak berani untuk pulang ke rumah, saya takut. Dan saya juga nggak tahu mau tinggal di mana. Maaf Pak Ustadz, Bapak-bapak. Saya di sini kan punya kamar marbot. Jadi kalau diizinkan, untuk sementara Rahma bisa tinggal di kamar marbot saya dulu, Pak. Tapi Bapak-bapak, Pak Ustadz jangan khawatir. Saya bisa tidur di luar atau dimanapun, Pak. Yang penting Rahma bisa aman untuk sementara waktu. Gimana Rahma, kamu bersedia? Alhamdulillah. Makasih ya Mas, makasih Pak Ustadz. Ya emang saya dulu pernah mengikuti ilmu hitam. Sering mengikuti setiap ada dukun apa gitu, orang normal, orang pintar. Saya pasti mencoba untuk mencoba. Ini. Iya. Ya emang sih rasanya seperti apa ya? Ada yang beda dalam diri saya gitu. Mbah punya jimat nggak? Biar aku bisa masuk ke dalam masjid. Itu soal gampang. Pokoknya nanti saya akan memberikan kamu jimat agar kamu dapat dengan mudah memasuki masjid. Mantap, Mbah. Aduh, kira-kira Bapak tahu nggak ya aku ada di sini? Aduh, aku mau ke toilet lagi. Gue bisa masuk ke sini nih. Rahma! Rahma! Mana kamu, Nak? Rahma! Rahma! Kamu di sana rupanya ya? Bentar ya. Kamu udah ngebohongin Bapak. Sini, Pak! Cepat! Jangan Pak! Kamu berani ngebohongin Bapak? Ampun Pak, jangan Pak. Ikuti Bapak. Oh, jangan Pak. Apa bilang? Siap! Pak Zen, lepaskan! Pak Zen, tolong lepasin Rahma, Pak Zen. Pak Zen, lepaskan Rahma, Pak Zen! Rahma ini anakku! Kalian berdua jangan pernah ikut campur! Istighfar Pak Zen. Apa yang Pak Zen lakukan ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar kecuali kekuatan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
quwwata illa billah. Allahu Akbar. Bapak. Raja, bertobatlah. Alhamdulillah, kita sudah tenang semua. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini masih kotor nih dari sini nih. Kamu moodnya yang bener. Iya Mas. Masih kotor. Lihat deh tuh, mereka berduaan terus di masjid. Ini bisa berbahaya. Ya benar. Kalau mereka hilap gimana? Bisa-bisa melakukan perbuatan yang enggak. Ini nggak boleh dibiarkan. Kita harus bicara sama Ustadz. Ya benar. Ya udah kita lapor yuk. Aduh Mas Rasya ini iseng banget sih. Mbak Rahma, Mas Rasya, saya menyampaikan kegelisahan para jamaah sekalian tentang hubungan kalian. Karena kita ketahui bagaimanapun Rahma adalah seorang gadis dan Mas Rasya adalah seorang bujangan. Oleh karena itu tidak baik antara kalian berdua tinggal di satu tempat, apalagi ini tempat ibadah. Khawatir ini semua akan menimbulkan fitnah. Kalau tidak tinggal di sini, saya mau tinggal di mana lagi Pak Ustadz? Saya udah nggak punya keluarga. Saya juga kan nggak kerja Pak Ustadz. Apalagi untuk bayar kontrakan saya nggak akan sanggup Pak. Bagaimana kalau begitu kalian menikah saja? Ini menjadi lebih baik buat kalian. Daripada akhirnya seperti ini, malah nanti menimbulkan banyak fitnah. Pak Ustadz, bapak-bapak semuanya, kalau memang itu menjadi solusi dan keinginan bapak-bapak dan Pak Ustadz, insya Allah Pak, saya mantap bersedia untuk menikahi Rahma. Bismillah. Tapi saya minta izin untuk bertanya ke Rahma dulu ya Pak. Silakan. Rahma, apa kamu bersedia untuk menikah dengan aku? Alhamdulillah. Kalau begitu, dengan senang hati saya pun akan jadi walinya Rahma. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, sudah telat. Pernikahan sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Rahma binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahma itu calon istri aku. Dia harus menikah sama aku. Ayo kita masuk, masuk. Ya tapi pernikahan sudah dimulai. Sayang, kamu sudah membuatkan aku kehilangan Rahma. Itu semua karena kamu lama menikah dengan laki-laki lain. Sekarang kamu rasakan akibatnya, Zen. Ya, ya. Aku akan usaha. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan cari cara bagaimana Rahma tidak menikah dengan orang itu. Tolong. Tapi mempunyai kecenderungan dikuasai oleh sosok makhluk halus di atas makhluk astral, semacam jin asura, jin bermanifestasi yang bisa berbentuk macan dan gigi taring, dan terbukti ternyata dengan sendirinya dimasuki. Saya ingin berpesan satu hal, kamu sekarang ini aku senang dia di sekarang karena matanya ada di sini hari ini. Di menit yang sekarang saya merasa kamu lebih sadar ketimbang yang tadi. Saya pengen kamu tahu satu hal, bahwa manusia itu derajatnya lebih tinggi dari makhluk lainnya, jin dan hantu sebagainya seperti itu. Dan kamu adalah kontrolnya. Kamu harus fokus dan jangan mau dirasuki oleh sosok ini. Alhamdulillah Mas Rasya, Mbak Rahma, sekarang kalian sudah sah menjadi ikatan suci dalam sebuah rumah tangga. Bahwa rumah tangga adalah sesuatu yang harus diarungi dengan saling pengertian.
Pak Zen jatuh pingsan. Ayo, kita lihat sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ayo Rahma, ayo Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak. Pak Zen. Pak, Bapak kenapa, Pak? Ada semua. Pak Zen, tolong lepasin Rahma. Jangan sakitin Rahma, Pak Zen. Tolong, Pak Zen. Kita harus menghentikan dia, Pak Ustadz. Ayo, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut aku. Bapak mau ngapain lagi sih, Pak? Jangan, Pak. Pak, jangan ikat Rahma, Pak. Sudah, diam kamu. Pak. Pak. Sakit, Pak. Pak, jangan ikat Rahma, Pak. Pak. Apa yang mengenai badanku? Kenapa merasa ada yang memeluk aku? Kamu nggak bisa kemana-mana lagi karena kamu akan menjadi istri aku. Siapa kamu? Sekarang kamu harus ikut sama aku. Tolong! Tolong saya! Bapak tolong, Pak. Mas, tolong aku, Mas. Pak Zen, tolong jangan perlakukan Rahma seperti ini, Pak Zen. Tolong lepaskan Rahma, Pak Zen. Kalian semua sudah terlambat. Rahma akan saya nikahkan dengan macan peliharaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Diam! Pak Zen, Pak Zen. Pak Zen bangun, Pak Zen. Ya, Pak Zen. Pelan-pelan, Pak Zen. Sebaiknya Pak Zen ambil pelajaran dari semua ini. Segeralah bertobat. Benar, Pak Zen. Apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz itu benar. Mumpung masih ada waktu. Apa orang seperti aku ini masih diterima sama Allah, Pak Ustadz? Insya Allah, Pak Zen. Innallaha ghafurur rahim. Sepanjang kita mau berubah amal kita, maka Allah akan menerima pintu taubat buat kita semua. Pak, aku minta restu Bapak ya. Saya juga ya, Pak. Kami berdua mohon restu Bapak. Baiklah. Aku merestui kalian berdua. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Maafkan Bapak udah banyak melakukan dosa. Orang yang Bapak jahati, Rahma. Maafin Bapak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Nah, ini jangan dijadiin temen lagi ya. Kalau bisa jangan bener-bener, aduh, gimana sih Roy, biar maksud saya memagari diri gitulah selain beribadah. Ada nggak agar ilmu hitam yang dia lakukan atau dia pelajari itu cepat-cepat tuh Roy? Oh, bisa sekali, justru dengan membahas sering-sering dengan air wudhu, kemudian juga di YouTube kita setel lagu-lagu ayat Al-Quran, Al-Fatihah, 24 jam kita putar, kemudian taruh di samping tempat tidur, terus sekaligus juga nyebut-nyebut terus, lama-lama akan hilang. Lu dari mana aja? Lama banget lu gak pernah kelihatan. Mendingan lu sekarang ikut gue lagi ke pasar ya. Nyari duit. Lu gak mau duit apa? Udah, demi Allah, gue udah tobat, gue udah tahu jalan. Gue gak salah denger nih. Lu bilang tobat. Jack, lu yang ngajarin gue gak bener kayak gini. Sekarang lu bilang tobat. Wah, lu minta gue hajar lu ya. Lu gak mau? Lu mau hajar gue, silahkan. Gimana? Hah? Lama. Segitu doang kemampuan lo, ha? Bangun lo!
Ayo bangun, mau gue tambah. Ah, cemen dasar lo. Tinggal. Tinggalin aja. Ngam tau gak lo? Zain, mari kita bersekutu lagi. Aku akan memberi kamu kekuasaan, kekayaan, dan apapun yang kamu inginkan, Zain. Ayolah, Zain. Enggak. Cukup. Cukup dulu. Sekarang aku mau. Bapak. Udahlah, Pak. Kita harus buang barang-barang ini, Pak. Udah saatnya Bapak taubat. Baiklah. Siang Pak Ustadz. Ini jimat yang mau aku kasih tahu sama Pak Ustadz. Pak. Pak Ustadz, jadi bagaimana ini solusinya Pak Ustadz supaya tuntas semua? Kita harus bakar jimat yang ada ini. Karena bagaimanapun kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala benda apapun. Ketika Bapak iman kepada Allah, insya Allah semua ada dalam perlindungan Allah. Sekarang saya sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Selama ini saya begitu sombong dan merasa paling kuat. Padahal sesungguhnya saya hanyalah manusia yang lemah, yang hanya mengandalkan ilmu hitam saya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya bersyukur kepada Allah, saya masih diberikan kesempatan bertaubat dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Pak, Bapak, Rahma bahagia sekali. Akhirnya Bapak bertobat. Rahma, maafin Bapak ya. Selama ini Bapak banyak berbuat salah sama kamu. Bapak nggak perlu minta maaf sama aku, Pak. Bapak udah terlalu banyak berkorban untuk aku. Dan Bapak udah aku anggap seperti Bapak kandung aku sendiri. Udah selayaknya aku berbakti sama Bapak. Rahma, terima kasih ya. Kamu masih menganggap aku sebagai bapak kamu. Iya, Pak. Bapak pamit dulu ya.